Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nursena, NIM 2018-0230037 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hangtua Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi surya atau panas dari matahari yang diserap oleh panel surya melalui proses fotovoltaik. Dengan fotovoltaik sendiri itu adalah sel surya atau fotovoltaik itu adalah alat yang bekerja dengan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Jadi PLTS itu adalah sistem yang dimana energi listrik dihasilkan dari panas matahari atau dari energi surya melalui proses fotovoltaik, di mana fotovoltaik adalah alat yang bekerja dengan cara mengubah energi cahaya menjadi energi listrik menggunakan fotoelektrik. Jadi di dalam panel surya terdapat efek fotoelektrik yang bekerja di dalamnya. Lalu selanjutnya, komponen pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS itu apa saja sih? Yang pertama ada panel surya, itu komponen utamanya. Lalu solar charge control untuk mengontrol tegangan yang masuk kepada PV, lalu inverter, baterai atau aki. Panel surya. Panel surya terbagi menjadi dua jenis, yaitu monokristalin dan polikristalin. Kedua panel surya ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, yang dimana jika monokristalin, kelebihannya bisa menyerap maksimal, efisiensi tinggi, dan cocok pada daerah tropis. Lalu kelemahannya tidak cocok kondisi berawan dan teduh, dan harganya lebih mahal. Jadi jika di daerah yang panasnya sangat terik atau di perkotaan, di tengah kota, tidak di desa atau di pegunungan, maka bisa menggunakan monokristalin karena penyerapannya maksimal, efisiensi tinggi, dan cocok pada daerah yang tropis atau panas. Apalagi mungkin di daerah dekat pantai seperti itu. Lalu kelemahannya tidak cocok pada kondisi berawan dan teduh. Dan juga monokristalin ini lebih mahal dari polikristalin. Lalu bagaimana dengan polikristalin? Polikristalin ini memiliki kelebihan tetap kerja pada kondisi berawan atau teduh dan harganya murah. Kelemahannya efisiensi di bawah mono dan dimensinya lebih besar. Jadi polikristalin dan monokristalin ini memiliki kelebihan masing-masing dan juga kelemahan masing-masing. Tergantung pada penggunaannya, jika kita menggunakan di mana. Jika kita menggunakan di daerah yang sulit cahaya matahari atau di pegunungan, dataran tinggi, mungkin polikristalin yang lebih bisa bekerja pada saat kondisi berawan. Dan juga harganya lebih murah. Tapi jika penyerapannya sangat maksimal, membutuhkan penyerapan yang sangat maksimal, mungkin bisa menggunakan monokristalin, yang dimana monokristalin ini lebih cocok pada daerah panas, tropis. Seperti itu, tetapi harganya lebih mahal. Juga tidak bisa menyerap energi matahari saat teduh atau saat mendung. Perbedaan pada monokristalin dan polikristalin di sini, pada monokristalin terdapat bintik-bintik kotak-kotak di tengah-tengah pada garisnya, sedangkan polikristalin tidak ada, hanya garis-garis lurus saja membentuk kotak-kotak seperti ini. Lalu solar panel itu terdiri dari 3 lapisan, di mana di dalam solar panel ada lapisan panel P di bagian atas, lalu lapisan pembatas di tengah, dan lapisan panel N di bagian bawahnya. Efek fotoelektrik atau fotoelektrik tadi yang sudah dijelaskan pada awal adalah di mana sinar matahari menyebabkan elektron di lapisan panel P terlepas, sehingga hal ini menyebabkan proton mengalir ke lapisan panel N di bagian bawah, dan perpindahan arus proton ini adalah arus listrik. Jadi perpindahan lapisan dari panel P yang di atas menuju panel N yang di bawah itu menghasilkan arus proton, yang dimana arus proton itu adalah arus listrik. Jadi bagaimana terjadinya
arus listrik yang bisa terjadi pada panel surya. Seperti itu penjelasannya. Jadi panel P saat di atas ada pertukaran atau aliran menuju N yang di bawah sehingga muncul arus dalam panel itu. Lalu komponen yang kedua ada Solar Charge Control atau SCC atau Battery Control Unit atau BCU atau Battery Control Regulator BCR. Yang pertama ada MPPT, Maximum Power Point Tracking. Seperti ini yang di sebelah kiri gambarnya. Lalu VP atau VIN, tegangan masuknya tetap stabil meskipun penyinarannya minimum. Jadi meskipun cahaya matahari yang masuk minim, MPPT ini tetap stabil. Lalu tegangan masuknya stabil, juga charging bisa dilakukan saat sinar minim. Maka dari itu MPPT ini biasanya digunakan untuk on-grid. Apa itu on-grid? Nanti akan dibahas selanjutnya. Lalu MPPT ini biasa digunakan untuk sistem di atas 200 watt. Lalu MPPT ini baik untuk off-grid ataupun grid tie atau on-grid. Tapi harga MPPT ini lebih mahal. Sedangkan yang di sebelah kanan ini ada PWM, Pulse Width Modulation, yang dimana tegangan masuknya bergantung pada sinar matahari, sehingga apabila minim sinar matahari tidak dapat proses charging baterai. Jadi pada gambar di sini sudah ditunjukkan bahwa ini adalah PWM, Pulse Width Modulation, yang dimana PWM ini biasanya atau umumnya digunakan dalam pemasangan off-grid, tidak on-grid. Karena tegangan masuk ini bergantung pada sinar matahari, sehingga apabila minim sinar matahari tidak dapat proses charging baterai. Jadi di sini akan ada indikator baterai, bagaimana nanti tegangan akan masuk, lalu di sini akan dapat indikator baterai, di mana di situ kita bisa melihat baterainya mengisi atau tidak. Lalu PWM ini biasanya digunakan untuk sistem daya rendah. Lalu disarankan untuk sistem off-grid dengan VPV 17-18 volt, untuk V baterainya 12 volt. Jadi biasanya PWM ini digunakan atau dikoneksikan dengan baterai 12 volt. Lalu dengan tegangan PV-nya 17-18 volt. Lalu susunan panel surya dihitung pada arus. Tegangan yang masuk dari PWM ini langsung dari PV, lalu dikoneksikan menuju terminal-terminal yang ada di bawah ini. Sama juga dengan MPPT. Tapi MPPT ini lebih sering digunakan pada sistem on-grid, sedangkan PWM lebih sering digunakan untuk off-grid. Lalu komponen selanjutnya yaitu inverter. Mengubah arus DC AC menjadi arus AC tegangan 220 volt. Inverter ini selalu digunakan pada pengkoneksian on-grid ataupun off-grid. Di sini terdapat inverter yang pertama. Biasanya inverter ini digunakan untuk sistem off-grid SHS, untuk sistem off-grid solar home system. Jadi untuk panel surya yang ada di rumah biasanya menggunakan inverter ini untuk merubah inputan DC, arus DC dari panel surya yang dikoneksikan terlebih dahulu menggunakan SCC, Solar Charge Control. Lalu pada inverter ini tegangan DC itu akan diubah menjadi tegangan AC, yang dimana rumah kita kebanyakan menggunakan tegangan AC 20. Lalu yang di tengah ini adalah PV inverter. PV inverter ini harus sinkron dengan jaringan PLN, karena inverter yang di tengah ini biasanya kegunaannya hanya untuk memaksimalkan penyerapan pada PV. Lalu yang inverter sebelah sini, yang terakhir sendiri, yang sebelah kanan adalah dapat dihibridkan dengan PLN atau genset atau wind turbine. Jadi yang sebelah kanan ini bisa on-grid atau off-grid. Umumnya
Inverter yang digunakan seperti itu, yang ini off grid, yang sebelah kiri ini off grid, yang kedua yang tengah ini adalah on grid, yang ketiga ini yang sebelah kanan bisa on grid ataupun off grid. Lalu yang terakhir adalah baterai atau aki. Jadi baterai atau aki ini untuk menyimpan daya listrik. Saat panel surya sudah dikoneksikan dengan SCC, Solar Charge Control, baterai ini juga akan memiliki koneksi pada SCC, yang dimana saat PV menghasilkan tegangan, maka tegangan itu akan disimpan ke dalam baterai atau aki ini. Pada gambar ini adalah nominal tegangannya adalah 12 volt. Biasanya yang digunakan memang 12 volt, lalu dikoneksikan dengan inverter yang sebelumnya ini. Nah, pada baterai atau aki ini tidak selalu digunakan pada on-grid dan juga off-grid. Karena pada sistem on-grid, panel surya itu langsung dikoneksikan menuju SCC, lalu inverter tanpa menyimpan tegangan karena dikoneksikan juga dengan PLN. Sedangkan jika off-grid, maka membutuhkan baterai atau aki untuk penyimpanan tegangannya. Itu untuk digunakan. Lalu selanjutnya, sistem pembangkit listrik tenaga surya. Sistem dari LTS ini ada dua, yaitu off-grid dan on-grid. Off-grid biasanya disebut dengan hybrid, lalu on-grid adalah grid tie. Jadi, sistem pembangkit listrik tenaga surya ini sudah saya jelaskan pada awal tadi. Apa sih off-grid, apa sih on-grid? Saya belum menjelaskan dengan detail, tapi saya hanya menyebutnya aja. Apa sih off-grid dan on-grid? Mari kita lihat. Yang pertama dulu, komponen utama pembuatan PLTS yang pertama. Pastinya adalah panel surya. Lalu, ini adalah sistem PLTS oleh off-grid. Skema PLTS off-grid ini yang pertama, saya sudah bilang tadi bahwa jika sistem PLTS off-grid membutuhkan baterai untuk penyimpanan tegangannya untuk digunakan kembali. Di sini saya mengambil sumber dari Jurnal Seminar Nasional AVOR 11 2019, tetapi dia menggunakan solar panel 50 watt peak. Yang pertama dari solar panel koneksikan menuju SCC atau Solar Charge Control yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu pada Solar Charge Control ini, di bawahnya ini terdapat terminal-terminal untuk dikoneksikan ke baterai dan juga ke PV. Jadi pertama dikoneksikan dulu ke PV, lalu di sini dikoneksikan dengan baterai, juga bisa langsung ke load DC load, lampu DC atau apapun yang DC. Bisa juga mencoba dengan mengkoneksikan lampu DC atau juga bisa mengecas HP. Lalu jika ingin mengubahnya menjadi arus AC, maka melewati inverter seperti ini. Jadi skemanya berjalan dari PV, lalu ke baterai, lalu habis dari baterai bisa langsung ke inverter. Nah, pada inverter ini bisa diubah dari tegangan DC menuju AC. Jadi bisa langsung dikoneksikan dengan load DC atau bisa diubah dulu menjadi load AC dengan bantuan inverter. Pada sistem ini, pada sistem PLTS off-grid ini, baterai biasanya membutuhkan maintenance atau pada pemasangan sistem PLTS off-grid ini harus hati-hati dan juga diperhatikan cara pemasangannya, cara perawatannya, cara pembersihannya, cara pemasangannya. Karena jika pemasangannya salah atau tegangan bisa melonjak, arus juga bisa melonjak, maka baterainya akan cepat
cepat rusak atau cepat aus. Dan juga SCC-nya juga jika pemasangannya tidak benar atau kurang benar. Itu. Maka perlu dilakukan maintenance pada PLTS off-grid ini, harus tetap diawasi terus-menerus. Nah, ini tidak ada bedanya dengan yang tadi, sama kayak matahari mengenai solar panel. Lalu solar panel ini PV ini akan selalu menghasilkan tegangan DC. Ya, solar panel akan selalu menghasilkan tegangan DC. Lalu pada saat matahari mengenai panel akan disambungkan menuju charge control. Nah, pada saat solar charge control ini mendapat masukan dari solar panel, maka SCC ini akan memunculkan indikator bahwa apakah baterainya ini terisi atau tidak, karena baterai sudah dikoneksikan dengan SCC juga. Jadi panel surya ini bisa langsung digunakan atau juga bisa langsung disimpan dengan baterai ini. Tujuannya jika disimpan pada baterai ini, pada saat malam hari atau saat panel surya tidak menerima cahaya matahari, maka listrik yang ada di rumah kita atau listrik yang akan kita gunakan menggunakan solar panel akan tetap bisa berjalan atau tetap bisa bekerja dengan semestinya. Lalu pada baterai ini menyimpan tegangan DC, lalu atau arus DC. Arus DC ini disambungkan menuju inverter, yang dimana inverter untuk mengubah tegangan DC menuju AC atau arus DC menuju arus AC. Lalu setelah dari inverter ini bisa langsung disambungkan ke bebannya apa saja yang ada di rumah kita, TV, kipas angin, kulkas, komputer, radio, lalu pompa air, atau apapun itu. Nah, ini adalah prototipe PLTS off-grid. Jika dipasangkan di rumah seperti ini gambarannya, ini adalah solar home system atau panel surya yang ada di rumah. Bisa kita lihat dari panel surya ini dikoneksikan menuju box. Nah, di dalam box ini sudah ada SCC atau solar charge control. Lalu ini baterai disambungkan dengan baterai. Lalu di sini ada inverter. Di dalam inverter diubah menjadi arus AC atau tegangan AC. Lalu dilanjutkan ke beban di rumah. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah modul praktikum. Modul praktikum ini menjelaskan bahwa di atas ini sudah bisa dilihat, di atas ini adalah panel surya, lalu dari panel surya ini dikoneksikan ke SCC, Solar Charge Control, yang untuk off-grid, yang biasanya umumnya digunakan off-grid. Nah, pada SCC ini disambungkan PV terlebih dahulu, atau sebelum memasang kita ukur dulu PV ini menghasilkan tegangan berapa agar SCC-nya ini tidak rusak. Maka setelah diukur kita koneksikan ke SCC ini, lalu bisa kita lihat di dalam LCD ini bahwa terdapat indikator baterai ini terisi atau tidak. Ini terisi atau tidak. Nah, yang ada di atas ini adalah 12 volt. Jadi saat mengecas baterai ini, tegangan dari panel surya ini juga dapat langsung digunakan. Nah, seperti pada contohnya, setelah dari solar panel ini dikoneksikan dengan lampu DC. Nah, lalu pada keluaran DC ini disambungkan lagi ke inverter yang sebelah kanan ini untuk mengubah tegangan 12 volt itu menjadi 220 volt. Jadi bisa diberi beban AC. Nah, seperti itulah
gambaran bagaimana sistem PLTS off-grid jika dikoneksikan dengan off-grid. Panel surya dikoneksikan menjadi off-grid. Nah, jadi di sini pada PLTS off-grid sangat membutuhkan baterai karena untuk penyimpanan energi listrik simpannya di dalam aki ini untuk digunakan pada saat tidak adanya matahari. Seperti itu. Lalu lanjut, ini adalah contoh sederhana pembuatan PLTS off-grid. Nah, yang sebelah kiri yang saya tunjukkan ini adalah PLTS off-grid, yang dimana ini bisa dipasang di taman, di tempat-tempat umum, untuk orang ngecas HP, mungkin dibutuhkan seperti itu, untuk kegiatan di outdoor. Nah, berhubung kebetulan ini adalah teman saya, Rafli dan juga Udin, saya memasang, jadi panel suryanya ada di atas sini. Di dalam sini ada baterai, inverter, SCC. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah yang tadi, yang sistem dari PLTS off-grid secara sederhana. Lalu yang tengah ini adalah PLTS off-grid. Contoh dari PLTS off-grid, tetapi di sini sudah dimodifikasi untuk menghasilkan tegangan yang optimal atau maksimal. PLTS off-grid ini yang di tengah ini dapat ditambahi MPPT atau tracking lainnya untuk bisa mengendalikan panel surya ini selalu searah dengan berjalannya matahari. Karena matahari kan berjalan dari timur ke barat, maka solar panel ini dari pagi sampai sore bisa mengikuti pergerakan cahaya matahari. Seperti itu. Lalu selanjutnya sistem PLTS on-grid. Sistem PLTS on-grid ini tanpa menggunakan baterai. Jadi dari panel surya. Jadi skemanya seperti ini, dari panel surya, lalu langsung menuju MPPT tadi yang dimana untuk memaksimalkan penyerapan pada panel surya. Lalu di sini ada inverter untuk mengubah tegangannya menjadi AC karena keluaran dari PV adalah selalu DC. Nah, ini adalah prototipe PLTS off-grid. Secara sederhana saja bisa kita lihat kenapa tidak membutuhkan baterai, karena dari cahaya matahari menuju panel surya. Di sini dapat inverter. Nah, pada inverter ini dikoneksikan dua, bisa langsung ke beban atau bisa langsung ke kWh meter. Jadi dapat dua sambungan, ke beban dan juga ke kWh meter. Nah, kWh meter ini disambungkan ke jaringan PLN. Jadi pada saat pagi sampai siang atau sampai sore, saat adanya matahari, maka rumah Anda atau rumah kita menggunakan sumber dari panel surya. Lalu saat malam hari atau saat pemadaman dari PLN, kita bisa menggunakan panel surya ini. Dan juga pada sistem PLTS off-grid, jika digunakan di rumah ini bisa menghemat energi listrik kita. Karena PLN sudah mengeluarkan regulasi seperti ini. Nah, bagaimana jika PLTS off-grid sudah melebihi kebutuhan? Maka listrik dari PLTS yang mengalir ke PLN dapat dihitung sebagai deposit energi kWh yang akan mengurangi tagihan listrik konsumen jika konsumen memasang net metering kWh meter ekspor impor dari PLN. Jadi, jika rumah kita ingin memasang PLTS on-grid, pada rumah import menggunakan kWh meter. Lalu jika rumah kita sudah memenuhi kebutuhannya atau malah lebih, jadi kelebihannya itu bisa disambungkan menuju PLN. Nah, pada saat itu telah terjadi pengurangan tagihan listrik
untuk rumah kita. Seperti itu. Misalkan rumah kita pada saat menggunakan PLN saja bisa mencapai 300.000. Nah, sedangkan saat kita menggunakan PLTS on grid, maka tagihan kita turun setengahnya jadi 150. Jadi seperti itu sistem-sistem dari pembangkit listrik tenaga surya off grid dan on grid. Terima kasih, saya Ananda Nursena, NIM 2018 023 0037. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.